sekarang jadi ustadz, Pak? Bukan, saya ini baru prostat. Proses menjadi ustadz. Boleh nanya dong, Pak. Mau nanya apa? Kenapa minuman itu haram, Pak? Karena merusak pikiran. Kenapa berjudi juga haram, Pak? Karena merusak keuangan. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Oh, begitu ya, Pak? Iya, begitu caranya setan menggoda kita. Dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Pap! Yeay, prostata toh. Kasih nasihat dong supaya hidup bahagia. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, Bu. Apa aja, Pak? Pertama, jangan mikirin omongan orang tentang kita. Emang kenapa? Karena orang ngomongin kita tuh nggak pakai mikir, Bu. Kedua, jangan ngurusin orang. Emang kenapa, Pak? Karena tidak semua orang mau dikurusin. Ada juga yang kepingin gemuk. Yang ketiga, berpikirlah dulu sebelum berbicara. Emang ada orang bicara dulu tanpa berpikir? Ada, politikus itu bicara dulu, mikir belakangan, Bu. Jadi intinya supaya hidup bahagia? Sering-seringlah tertawa. Kok gitu, Pak? Senyum aja ibadah, apalagi tertawa. Jadi kalau ibu mau tertawa dari subuh sampai maghrib selama seminggu berturut-turut, insya Allah ibu akan dijauhkan dari yang namanya pergaulan. Wah, prostata. Kasih nasihat tentang kehidupan dong. Bu, semua orang itu pasti pernah mengalami masalah. Sebab masalah akan membuat seseorang menjadi dewasa. Berarti semakin banyak masalah, semakin dewasa. Bukan, semakin banyak masalah justru semakin ruwet. Nah, terus gimana, Pak? Ya kalau saya sih menghadapinya dengan silent is gold. Apa itu? Diam itu emas. Maksudnya? Saat istri saya minta perhiasan emas, saya diam aja, Bu. Nah, kuncinya ini gimana, Pak? Kunci menghadapi masalah adalah sabar dan ikhlas. Puncaknya adalah pasrah, Bu. Berarti Bapak ini kalau punya masalah, Bapak pasrah juga. Kalau saya punya masalah, terutama masalah ekonomi yang berat, saya selalu pasrah, Bu. Anak istri saya pasrahkan ke mertua. Depan saya langsung ringan, Bu. Lu Pak Tato, orang-orang pada musim stres malah nongkrong di sini. Pak, saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Tapi saya ini orang sibuk. 1 hari di dalam 1 minggu coba gunakan untuk bersantai. Macam-macam persoalan yang ada, coba hari itu dilupakan. Santai. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Dung tenet, dung tenet, dung tenet, dung. Pak Tato, nyantai terus, Pak Tato. Oh, hidup itu harus dinikmati. Sebab banyak bapak-bapak itu merasa nggak nikmat karena nggak hidup-hidup, Bu. Kok nggak sibuk cari duit kayak orang-orang tuh, Pak Tato? Orang-orang itu sibuk cari duit siang malam sampai lupa kesehatan. Padahal kalau sudah banyak duit akan habis juga untuk ngurus kesehatan. Makanya nikmati hidup sebelum tua, Bu. Emang bedanya yang tua sama yang muda apaan, Pak Tato? Kalau masih muda biasanya bau minyak wangi. Tapi kalau sudah tua bau minyak angin. Iya ya. Kalau masih muda matanya 2 itu pandangan tajam, Bu. Tapi kalau sudah tua matanya 4 pandangan tetap burem. Iya bener, Pak Tato. Iya. Emang ada lagi? Kalau masih muda kakinya 2 itu larinya kenceng, Bu. Tapi kalau sudah tua kakinya 3 itu jalannya kayak keong. Nah gitu dong, Pak Tato. Naik motor itu harus pakai helm supaya selamat. Bukan, Bu, takut di jalan ada petugas. Pakai masker juga tuh, Pak, biar terbebas dari virus. Bukan, Bu, takut di jalan ada operasi petugas. Emang mau kemana sih? Saya mau vaksin. Wih, bagus Pak Tato, biar sehat ya. Bukan, Bu, kalau nggak vaksin takutnya ke mall dilarang oleh petugas. Pak, apa-apa kemana-mana takut sama petugas. Giliran ambil bansos
malah duluan. Kalau ambil bansos harus duluan. Kalau enggak, keburu enggak ketemu petugas. Petugas ya sudah pulang. Emang kenapa? Ini kan masa sulit PPKM. PPKM itu apa, Pak Tato? Ya nggak tahu. Kepanjangannya PPKM itu loh. Saya nggak tahu kepanjangannya PPKM. Yang saya tahu PPKM-nya kepanjangan.